Selamat pagi teman-teman, kenalkan nama saya Nicholas Kostama dengan NIM 10.2018-058. Pada hari ini saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan fungsi vena atau pengambilan darah melalui vena brachialis. Lalu ada fungsi kapiler atau mengambil darah dari kapiler yang ada di jari tangan. Nah, oke. Sekarang abis ini saya akan menuju ke pengambilan fungsi vena dan juga fungsi kapiler. Nah, pada siang hari ini saya akan melakukan peragaan fungsi vena dan fungsi kapiler. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pertama adalah mengikat itu membendung venanya. Yang kedua kita menggunakan alat suntikan ini itu untuk mengambil darah dari venanya. Lalu ada ini lancet untuk mengambil darah dari kapiler. Lalu ada aplikasi alkohol untuk membersihkan tangan pasien. Lalu ada tabung EDTA beserta buku EDTA di dalamnya. Lalu saya akan menggunakan hand spoon untuk menghindari yang namanya kontak penularan. Lalu saya akan membersihkan tangan saya. Jika sudah bersih, lalu saya akan menggunakan hand spoon terlebih dahulu. Sudah menggunakan hand spoon, sudah menggunakan api. Lalu sekarang saya akan membendung vena brachialisnya tersebut di sini. Cepat tangannya di sini. Oke, boleh di kepala tangannya, Pak. Oke, kita mencari dari vena brachialisnya. Kita memperas pakai alkohol, kita putar dari arah medial ke arah lateral. Oke, sudah. Kita melakukan suntikan, lalu tidak biasa menahan, dan juga kita mulai menusuk 3-4 cm di belakang venanya. Dan napasnya Pak. Oke, sudah dapat. Lalu jika sudah kita tarik berdarah terus secara perlahan. Oke, tangannya Pak, napasnya. Jika sudah, langsung membuka tabung EDTA-nya. Kita langsung menuang ke dalam sini dan juga bisa menutup tabung EDTA dan melakukan emulsinya. Oke, bersara sabun, lalu sudah selesai dan saya akan membuka tutup mengikat untuk membendung. Oke, akan peragakan pengambilan darah melalui kapiler. Dari kapiler itu kita dapat menggunakan jari nomor 3, nomor 2, 3, dan 4. Nah, tidak boleh menggunakan jari nomor 1 dan jari nomor 5. Mengapa? Karena jari 1 dan nomor 5 ini tidak memiliki saluran darah, yang artinya jika kita sudah ada infeksi bakteri atau virus yang masuk ke dalam melalui jari ini, itu akan melawan sistemik ke seluruh tubuh. Sedangkan jika jari nomor 2, 3, dan 4, dia memiliki saluran darah sehingga darah yang masuk, penyakit yang masuk atau kuman yang masuk tidak langsung menuju ke sistemik. Nah, tetapi jari nomor 1 dan nomor 2 itu jarang digunakan karena jari nomor 2 itu merupakan jari yang sering digunakan oleh orang untuk beraktivitas. Jadi saya menggunakan dengan jari 3 dan jari keempat. Dan di sini saya memilih jari keempat. Oke, sekarang saya akan membersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol dari media metrol. Sudah, saya menggunakan lancet. Dia teruskan nomor 3 biar tidak terlalu sakit. Lalu sekarang dan sudah cepat. Nah, langsung sini saya menggunakan yang blade ya. Nah, sudah keluar darahnya langsung ke wadah yang tadi sudah langsung ditutup. Oke, proses kapiler pas selesai. Oke, sekarang saya akan melakukan hitung trombosit. Alat dan bahan yang digunakan pertama ada mikroskop, kedua ada darah yang sudah disediakan, ketiga ada asam oksalat, ada pipetoma, ada kamar hitung, cover glass. Oke, lalu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita mengambil pipetoma, kita bersihkan menggunakan asam oksalat terlebih dahulu.
Nah, jika sudah kita bersihkan, kita ambil darahnya sampai ke titik di 0,5. Jika sudah titik 0,5, kita tambahkan lagi asam amonium oksalatnya sampai ke titik 1. Nah, pengenceran darahnya itu adalah 200% atau 200 kali. Lalu jika sudah di emulsifier di pipetomannya, kita tuangkan ke kamar hitungnya. Jika sudah secukupnya, kita taruh lagi kembali. Lalu kita tutup pakai cover glass. Jika sudah, kita masukkan ke mikroskop. Jika sudah mikroskop itu, kita turunkan diafragmanya, kondensornya kita tutup. Jika sudah, kita lihat, kita arahkan ke tengah-tengah kotak tengah di kamar hitung. Jadi di dalam lapang sel yang kita lihat ini terdapat 5 kotak. 4 yang ada di sisi atas kanan, kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Lalu ada juga 1 kotak di tengah. Nah, kita menggunakan kotak yang di tengah karena kotak yang di tengah itu biasa digunakan untuk menghitung eritrosit dan trombosit. Sedangkan kotak yang ada di pojok kiri kanan itu yang atas dan bawah itu digunakan untuk menghitung leukosit. Oke. Jika saya sudah melihatnya, nah terusnya jika kita mau menghitung sel, kita tidak boleh menghitung sel yang bersentuhan dengan garis tepi. Jika bersentuhan dengan garis tepi, maka kita dapat disimpulkan itu tidak valid. Oke, saya akan coba menghitung sebentar. Oke, dari hasil penghitungan. Dari hasil penghitungan, saya akan menyimpulkan faktornya yang saya dapatkan. Dari faktor itu, saya dapatkan sekitar 10.000. Karena lebar kotaknya itu tadi 0,02, jadi saya menggunakan perhitungan 1/0,02 dikali 200 sehingga dapatlah 10.000. Lalu saya akan menghitung jumlah trombositnya. Di sini saya menghitung ada 10 sel, saya anggap saja 10. Lalu saya akan kalikan dengan tadi jumlah faktornya, yaitu 10.000 dikali 10, yang didapatkan 100.000. Berarti jumlah trombositnya adalah 100.000. Nah, kalau itu hasil interpretasi aslinya itu 100.000 itu merupakan trombositopenia atau kekurangan trombosit. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan melakukan retraksi bekuan atau untuk melihat pembekuan darahnya. Nah, alat yang dibutuhkan ada darah, tabung sentrifugal, terus ada juga lidi dan juga pipet. Nah, sekarang saya akan pertama kita mengambil darah dari vena ini, kita taruh di dalam tabung sentrifugal. Jika sudah, kita melakukan sentrifugal terlebih dahulu. Wing. Oke, sudah selesai. Darah sudah disentrifugal, lalu kita berikan tusuk lidi di sini. Kita taruh di atas itu dan kita akan masukkan ke dalam kulkas. Oke, sudah 3 jam berlalu. Lalu kita akan melihat hasilnya. Pertama, kita lihat trombositnya itu tidak ada mengendap dengan baik dan teksturnya juga kenyal. Lalu kita lihat di sini ada tersisa volume dari serumnya sekitar 40-50, itu 30%. Oke, tekstur trombositnya itu kenyal, tidak rapuh, berarti tanda pembekuan darah yang masih baik. Oke, terima kasih. Oke, demikian demo singkat mengenai pemeriksaan trombosit dan juga retraksi bekuan pada darah. Saya Nicholas, terima kasih atas perhatiannya.